Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayat dan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan dan nikmat rezeki. Sehingga pada subuh hari ini kita masih bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di tempat yang penuh mubarakah ini. Kedua kalinya marilah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dari jalan gelap gulita ke jalan terang menerang. Hadirin dan hadirat yang sama-sama saya muliakan, kita hidup ini perlu ada namanya pedoman. Pedoman dalam hidup itu adalah agama. Nah, agama ini ada yang asalnya dari Allah dan ada juga asalnya dari manusia. Jadi agama yang asalnya dari Allah itu adalah agama samawi namanya, yaitu agama dari langit yang diturunkan dari langit, dan itu hanya 3, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau agama yang diturunkan melalui pemikiran manusia, maka itulah dinamakan agama ardi, agama bumi. Sehingga siapapun yang bisa berpikiran, siapapun yang bisa memberikan suatu pedoman, ya bisa saja itu menjadi suatu agama, seperti ada pengikutnya. Agama ardi ini kapan saja bisa muncul. Makanya agama ardi itu bukan saja ribuan tapi jutaan. Sehingga katakanlah bahwasanya ya agama manusia, agama budaya itu adalah agama ardi. Untuk pagi ini saya akan mengangkat tema, di mana temanya itu adalah Islam sebagai agama pelengkap bagi agama-agama samawi lainnya. Agama samawi, kalau kita lihat kepada Islam, agama Islam ini adalah agama monoteistik yang mengajarkan keimanan kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama monoteistik yaitu agama hanya satu Tuhan. Tidak ada. Mungkin saja ada yang menganggap bahwasanya yang di luar Islam ada namanya monoteisme, tapi itu bukan monoteisme mutlak, tapi itu dikatakan monoteisme nisbi. Maksudnya monoteisme nisbi itu ya bisa saja hari ini satu, besok satu, itulah monoteisme mereka. Tapi kalau kita yang orang Islam itu adanya monoteistik, yaitu betul-betul hanya satu, dimanapun itu tetap satu. Itu. Kemudian agama Kristen didasarkan pada ajaran Yesus Kristus yang diyakini sebagai anak Allah
dan Mesias yang dinantikan. Jadi ada anak Allah, ada Ruh Kudus, dan ada jadi tiga itu Bapa Trinitas itu di Kristen. Kemudian Yudaisme, pemahaman Yudaisme adalah agama tertua dalam kelompok agama samawi. Jadi dia adalah agama tertua. Ketiga-tiganya ini itu menganut adalah mempercayai adanya Tuhan. Yahudi mempercayai ada Tuhan, Nasrani mempercayai ada Tuhan, Islam pun mempercayai ada Tuhan. Tapi kapan agama ini mempercayai sebagai adanya Tuhan, sebagai Tuhan, satu Tuhan? Agama Yahudi mempercayai adanya satu Tuhan itu sebelum adanya agama Nasrani. Begitu ada agama Nasrani, maka tidak, orang yang menganut agama Yahudi tidak dikategorikan lagi mengesahkan Allah, karena sudah ada agama yang menyempurnakan setelahnya. Begitu juga agama Nasrani dikatakan mengesahkan Allah itu sebelum adanya agama Islam. Nah, jadi setelah adanya agama Islam, maka penganut agama Yahudi maupun penganut agama Kristen itu tidak dikategorikan lagi mengesahkan Allah, karena sudah ada agama setelahnya, yaitu agama Islam sebagai penyempurna sebelumnya. Islam, ya gambaran singkat, Islam adalah agama monoteistik yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 di Arab. Pengikutnya yang disebut umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Islam mengajarkan kepatuhan terhadap Allah yang mereka yakini satu-satunya Tuhan, dan mengutamakan praktik ibadah, moralitas, dan keadilan sosial. Itulah Islam. Agama Samawi adalah agama yang bersumber pada wahyu Tuhan yang disampaikan kepada para rasulnya untuk diajarkan kepada umatnya masing-masing sebagai petunjuk kehidupan. Agama Yahudi ada wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Agama Nasrani ada juga wahyu yang diturunkan kepada nabinya untuk memberikan ataupun menasehati pengikut-pengikutnya. Nah, agama Islam pun demikian. Makanya dikatakan ketiga-tiganya ini adalah agama samawi yang mengesahkan Allah. Saya sudah jelaskan tadi bahwasanya kapan mengesahkan Allah, kapan tidak. Mungkin saja agama Islam coba ada lagi agama setelahnya, maka tidak bisa lagi dikategorikan adalah agama yang melengkapi agama sebelumnya. Tetapi alhamdulillah Islam sudah berakhir dan dialah agama yang terakhir. Ya, seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi sudah disempurnakan agama Islam ini. Dan itu adalah ayat dan harus kita percayai. Jadi kalau ada agama setelahnya bukan lagi agama Islam. Walaupun itu ada embel-embel Islam. Itulah yang disebut juga namanya agama ardi. Agama yang tidak didasarkan dengan Islam. Kemudian
Tiga agama tersebut adalah Islam, Kristen, dan Yahudi. Istilah samawi itu berasal dari kata Arab yang artinya langit, menggambarkan hubungan agama-agama ini dengan kekuatan ilahi atau Tuhan yang berada di atas langit. Tiga agama tersebut adalah Islam, ya, itu berasal dari apa lagi namanya? Tadi sudah dijelaskan. Ciri-ciri agama samawi. Yang pertama ada namanya monoteisme, memiliki kitab suci yang otentik. Memiliki kitab suci yang turun dari langit. Kitab suci itu datang langsung dari Allah, bukan hasil ciptaan manusia. Isinya dianggap sebagai ajaran yang pasti, tidak dapat berubah walaupun tafsirnya dapat berkembang. Di dalam ajaran kita harus mempercayai yang namanya kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi. Ya, ada 4 kitab. Ada Zabur. Zabur itu di dalamnya menyangkut masalah kesenian itu, dan ada juga lebih banyak kesenian daripada masalah ketauhidan. Itu diturunkan kepada Nabi Daud, ya, Zabur. Kemudian ada Taurat, ya, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, muncullah itu Ten Commandment, ada 10 apa lagi namanya, perjanjian Ten Commandment. Nah, ketika itu Nabi Musa alaihissalam pergi untuk menerima wahyu, ternyata di belakang pengikutnya itu berubah niat sehingga menyembah berhala ataupun menyembah sapi yang kekuning-kuningan. Maka diabadikanlah ini dalam Al-Quran itu Al-Baqarah. Al-Baqarah itu adalah sapi kekuning-kuningan. Itulah yang disembah. Mereka datang menyembah itu, dia khawatir nabinya sudah tidak ada dan dia pergi menerima wahyu. Tapi sebelumnya Nabi Musa alaihissalam mewakilkan kepada adiknya, yaitu Harun. Tapi ternyata juga Harun tidak memungkinkan untuk menghalau hal tersebut. Itu anunya. Kitabnya adalah kitab Taurat. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Injil. Nah, sekarang ada perbedaan bagaimana Injil itu. Karena setiap orang yang menulis Injil maka dikatakanlah dia pemiliknya. Injil Yohana, Matius apa. Tapi ada Injil yang apa lagi namanya? Yang memang ada kaitannya dengan Al-Quran, yaitu Injil Barnabas. Nah, Injil Barnabas ini mereka tidak akui karena bukan Injilnya. Inilah sebetulnya Injil yang diturunkan ketika itu kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Muhammad alaihissalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Dan Al-Quran ini samping dia adalah Al-Quran juga mukjizat. Maka mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang abadi itu adalah Al-Quran. Maksudnya abadi bagi makhluk. Kan tidak ada yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ciri yang kedua adalah disampaikan oleh manusia, terpilih sebagai utusan Allah. Ya, jadi agama samawi itu disampaikan oleh manusia yang dipilih.
Nabi Musa alaihissalam dipilih sebagai rasul, itu disampaikan kepada kaumnya. Ketika itu kaumnya adalah kaum Yahudi, Bani Israel. Itu Bani Israel hanya sekelompok. Mungkin inilah barangkali yang sampai sekarang masih diwarisi, bahwasanya Bani Israel itu tidak perlu banyak. Yang penting cerdas, pintar. Apa yang menggerakkan dunia sekarang ini, baik politik maupun ekonomi maupun apa saja, kejahatan juga ya, yang menggerakkan itu adalah orang-orang Yahudi yang jumlahnya hanya sedikit. Kenapa demikian? Karena mereka itu menganggap bahwasanya orang Yahudi itu di atas untuk semuanya, sehingga ada pendapat mereka bahwasanya milikku bukan milikmu, tapi milikmu adalah milikku. Sehingga Timur Tengah ini dia anggap bahwasanya itu miliknya. Bagaimana caranya mau digerogoti Timur Tengah sehingga apalagi namanya bisa diambil. Dan dia punya rencana bahwasanya Yahudi itu akan mendirikan negara, yaitu Yahudi Raya, yaitu antara Sungai Efrat di Irak sampai Nil. Berapa negara di ini anukan itu. Itulah yang keinginannya untuk bagaimana mau apalagi namanya mau mendirikan negara. Dan sampai sekarang dia gerogoti terus. Itulah. Kemudian agama Islam adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini dan agama Islam ini ya bukan lagi untuk kaumnya saja, tapi untuk manusia. Bukan saja untuk manusia saja, tapi untuk alam. Makanya Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Manusia dan apa yang ada di alam ini, itu sebagai rahmah. Kemudian ciri selanjutnya, tidak tumbuh dari masyarakat, tapi diturunkan untuk masyarakat. Jadi agama samawi itu bukan dari masyarakat, tapi dia diturunkan untuk masyarakat. Berbeda dengan apalagi namanya, berbeda dengan agama Ardi. Agama Ardi itu ya dari masyarakat, siapa yang ini ya itulah yang. Sehingga seperti agama Hindu, agama Buddha. Agama Buddha sebetulnya itu yang dia yakini adalah Buddha Gautama. Padahal nanti setelah 200 tahun meninggalnya Buddha Gautama baru muncul yang namanya Buddha itu. Melalui pemikiran-pemikiran manusia. Bagaimana dia mengikutinya, bagaimana itu anunya. Kita Islam tidak. Memang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasa ada mengatakan Islam itu diturunkan dulu, aninya dulu baru dipikirkan. Berbeda dengan agama Ardi. Agama Ardi itu dipikirkan dulu baru menjadi agama. Itu anunya. Kenapa demikian? Karena ini adalah agama samawi yang turunnya dari langit. Dan ada orang biasa mengatakan, ini kalau Islam itu tidak sepaham dengan akal itu. Justru Islam itulah yang banyak apalagi namanya menyangkut masalah kehidupan kita melalui akal kita ini. Kemudian ciri selanjutnya adalah ajarannya universal. Tadi saya sudah katakan bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi bukan hanya kepada kaumnya, bukan hanya kepada orang-orang tertentu, tapi untuk semuanya. Untuk apalagi namanya manusia dan untuk alam. Sehingga kalau kita membahas masalah Al-Qur'an, insya Allah tidak ada keraguan di dalamnya.
Karena untuk alam, untuk semua yang ada di alam ini. Nah, ini makanya rahmatan lil alamin. Makanya biasanya kalau kita ini ada mengatakan bersahabatlah dengan Al-Quran, insya Allah akan sahabat itu akan menemani baik di dunia maupun di akhirat. Maksudnya bersahabat ini bukan dipegang, bukannya, tapi dibaca, dipahami, dan apalagi namanya diamalkan. Ya, itu diamalkan. Nah, ini kemudian ajaran agama Islam dianggap berlaku bagi semua manusia, tidak untuk kelompok tertentu. Prinsip-prinsipnya dianggap relevan untuk setiap individu, zaman, dan dalam berbagai konteks agama. Prinsip kelima, ciri kelima adalah konsep ketuhanannya adalah tauhid. Nah, ini yang pokok. Konsep ketuhanannya adalah tauhid. Ya, itu salah satu ciri penting agama samawi adalah keyakinan akan kasih Ustaz. Salah satu ciri penting agama samawi adalah keyakinan akan keesaan Allah. Fungsi agama. Agama sebagai petunjuk kebenaran manusia, yaitu adalah makhluk berakal. Agama sebagai informasi metafisika, yaitu banyak hal-hal yang belum terungkap oleh akal manusia, terutama yang menyangkut hal-hal metafisika. Itu terungkap melalui Al-Quran. Ya. Kemudian agama sebagai sumber moral. Persoalan moral atau akhlak merupakan persoalan yang mendasar dalam kehidupan manusia. Biasanya orang, apalagi namanya salah kaprah, salah memilih, itu karena apalagi karena persoalan moral ini tadi, akhlak. Makanya biasanya kalau bisa, ya, anak-anak itu dari kecil harus dididik bagaimana bermoral. Dan insya Allah begitu dia besar, dia sudah bisa mandiri dan bisa menjalankan apa yang dia sudah dapat. Kemudian agama sebagai sumber syariah dan ibadah. Itu fungsinya agama. Hal yang terpenting dalam agama adalah peribadatan. Jadi kita walaupun ada agama tapi tidak ada peribadatan, ya sama saja. Yaitu hubungannya antara manusia dengan Allah. Itulah hablum minallah. Setelah kita hablum minallah, tidak cukup hanya itu, tapi ada namanya hablum minan nas. Kenapa harus ada hablum minan nas? Karena ya, kalau hablum minan nasnya rusak, maka jangan harap hablum minallah itu akan jalan. Ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtillahi fi sukhtil walidaini. Keridaan Allah itu tergantung kepada keridaan kedua orang tua, yaitu keridaan manusia. Kemarahan Allah itu adalah tergantung kepada kemarahan kedua orang tua, yaitu manusia. Jadi kalau ada yang marah kepada kita, maka jangan harap apalagi namanya kita, ya mungkin saja diterima, tetapi itulah kita harus selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih. Ud'uni astajib lakum.
Kapan saja kita bisa memohon, selama kita masih hidup di dunia ini. Tapi kalau kita sudah tidak ada lagi di dunia, ya tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Yang melakukan itu adalah orang yang hidup. Agama sebagai sumber ilmu, fungsinya juga. Agama sebagai sumber ilmu atau fungsi konfirmasi wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama merupakan sumber ilmu yang dengannya manusia dapat mengembangkan kemampuan berpikirnya tentang realitas alam semesta. Nah, inilah bahayanya kalau kita tidak tahu sebetulnya apa yang ada dalam Al-Quran. Dikatakanlah bahwasanya Al-Quran itu, wahyu itu bertentangan dengan pikiran. Justru dengan pikiran kita ini bisa kita mengkaji Al-Quran. Ya, sekarang di alam ini ya Al-Quran lah yang menjadi menjadi patokan kepada kita sekalian, dan itu sekaligus mauizah, nasihat kepada kita. Makanya akal ini harus selalu diasah. Diasah itu melalui zikir dan tafakkur. Zikir mengingat, tafakkur berpikir. Zikir adalah agamanya, tafakkur adalah dunianya. Mungkin itu. Tafakkur dengan zikir, dunia dan agama, itulah yang seharusnya kita harus lakukan. Ya. Kemudian yang terakhir, Islam sebagai pelengkap bagi agama samawi lainnya. Nah, ini ayat tadi yang saya sudah, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Ya. Islam sebagai penyempurna dan penutup agama sebelumnya. Orang yang belum mengenal Islam melihat agama ini meniru agama sebelumnya. Nah, ini ada fenomena demikian. Makanya bukan hanya kepada agama, Pak. Apapun yang kita mau melihatnya, sebelum kita menanggapi, sebelum kita berpikir kepada hal tersebut, maka lihat dulu apa sebetulnya yang ada di dalamnya. Karena kalau kita menanggapi kemudian kita tidak punya dasar untuk itu, akan dikembalikan kepada yang bertanya. Islam pun demikian. Ini ada yang melihat agama ini meniru agama sebelumnya. Ya, kelihatannya meniru agama sebelumnya. Meniru itu bukan meniru, tetapi melengkapi agama sebelumnya, menyempurnakan agama sebelumnya. Seperti Nasrani dan Yahudi. Ini karena agama Islam lahir belakangan, itu tanda, lahir belakangan setelah kedua agama tersebut. Padahal Islam adalah agama penyempurna dari agama sebelumnya. Agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan agama inilah Allah menutup agama-agama sebelumnya. Jadi tidak ada lagi agama setelah agama Islam. Bagi hamba-hambanya, dengan agama Islam ini pula Allah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridai Islam sebagai agamanya. Inna dina indallahil Islam. Dengan agama Islam ini pula lah menyempurnakan nikmat atas mereka. Allah hanya meridai Islam sebagai agama yang harus mereka peluk. Oleh sebab itu, tidak ada suatu agama pun yang diterima selain Islam. Saya kira ini saja. Mungkin agak panjang, tapi itulah yang memungkinkan bisa saya sampaikan.
Ya mohon maaf mungkin ada kesehatan saya apa ya itulah. Ya, saya hanya kita ini manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kelupaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.